Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai lagi, ada baiknya kita berkenalan nih, karena masih ada 12 partisipan, jadi ya perkenalannya bisa kita mulai singkat-singkat saja. Saya persilahkan pertama kepada Ketua Formatur. Silahkan perkenalkan singkat aja, Dok. Bang. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eka. Ya, saya kebetulan kebagian ditunjuk menjadi Ketua Formatur. Saya Heri Nurstianto, Angkatan 86, sekarang dinasnya di Rumah Sakit Puri Cinere dan Rumah Sakit Mayapada, bareng Dr. Mbak Firsda tuh yang di 91. Mudah-mudahan kita bisa saling kenal, lebih akrab, dan menciptakan suasana yang nyaman di IDAS ini, karena kita adalah saudara walaupun berbeda angkatan, berbeda usia, tapi tidak ada batas. Dalam arti di sini kita santai-santai aja, asik-asik aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Heti. Kemudian Kak Indil, silakan Kak. Perkenalan dulu. Saya Dewi Elina alias Indil. Alias. Angkatan 94. Kan biasanya panggilnya Indil, saya banyak yang masih belum tahu Mas, nama aku Dewi Elina. Terkenal, iya benar. Dan kemarin ini kita udah bikin acara bincang pertama ya Mas ya. Ya. Jadi mungkin untuk mempererat silaturahmi antar dokter alumni alumni Semandel. Jadi selanjutnya kita bikin tim formatur ini gitu kan. Nanti Mas Heri deh yang lanjutin ya. Ya, makasih Kak. Selanjutnya formatur berikutnya Nabila Salama, silakan. Ya, makasih Bang Eka, Bang Heri, dan juga Kak Indil. Selamat siang semuanya. Saya nggak bisa lama. Mungkin yang paling junior di sini, angkatan 2007. Saya merupakan PNS DKI sama kayak Dr. Eka Sakti. Sekarang di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bila. Selanjutnya silahkan. Tadi yang pertama kali datang Kak Cindy nih. Cindy tim aku. Oke, siap. Nggak apa-apa, boleh kenalan juga. Ya, perkenalkan nama saya Cindy dari timnya Dok Nabila sebagai notulen pada acara hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Cindy. Selanjutnya Mas boleh. Eka, ayo. Mas Eka dulu. Oh, saya belum. Iya, saya Iya, belum kenalan nih. 2002, sekarang di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Lupa tadi. Boleh, selanjutnya siapa saja? Bang Radit mungkin? Kita dulu, baru ganti baju. Berarti gue yang paling muda nih, selain Acing nih. Saya deh, saya. Oh iyalah, lu aja Cing. Ya. Wah, ini lagi para layang nih Bang Acing ya? Ya, Acing hilang. Iya, dia lagi terbang tuh. Langsung terbang. Makasih Bang Radit, angkatan 95. Ya, benar. Bang 2005 Acing lah, tepatnya 2005. Oh, siap. Lebih muda 20 tahun. Bang Acing pergi, boleh Karati ya. Karati silakan, tadi lebih awal duluan datang. Karati ada atau boleh Kak Rino? Kak tuh, Kak. Ya, Kak Rati silakan. Ini saya ya? Iya. Ya. Maaf kakak-kakak semua, saya lagi di luar, jadi agak ke belah-belah fokusnya. Apa aja kak perkenalannya? Nama saya Rati, angkatan 2002, terus apa lagi kak? Ya, tugas di mana mungkin? Oh, tugasnya di Puskesmas. Puskesmas mana? Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo. Pasar Rebo. Siap, benar. Baik, makasih.
Kak Rati. Terima kasih, Kak. Maaf kakak-kakak semua. Yuk. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Selanjutnya mungkin Kak Rino, Bonti. Kak Bonti. Oh, Biar kenal. sorry. Assalamualaikum. Maaf, Waalaikumsalam. nggak usah on cam ya, soalnya lagi di kamar. Saya Bonti, lulusan SMA 8 tahun 90, kedokteran UI 96, Objin UI 2004. Saat ini praktek swasta di RSU Hermina Jatinegara, RSIA Bunda Jakarta, dan Sameri Family Clinic di Jalan Wijaya. Itu aja, terima kasih. Baik, siap. Salam kenal Kak Bonti. Sorry. Oh iya, ada. Tadi berbicara. Sorry. Ya, silakan Bang Acing. Nama saya setiap pribadi alias Acing ya. Apa ini saya lagi di luar nih. Mudah-mudahan lancar. Tadi sorry kepencet. Saya lulus tahun 76, kemudian saya kedokteran UI tahun 77, kemudian saya sekarang kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Depok. Pensiun sih sebetulnya di apa namanya? Di manajemen pensiun sehingga sekarang di dokter umum biasa. Oh, pinjam itu kamu. Saya Indir. sebetulnya pengen juga punya organisasi IDAS nih supaya maju, makanya yang muda-muda lah yang melanjutkan niat dan pada kutip niat yang udah lama nggak terlaksana. Dulu waktu tahun 2008 kita waktu ketemu Bonti doang sama Vivi tuh, ya kan, terus nggak berlanjut. Mudah-mudahan pertemuan siang ini kita bisa lanjutin nih. Begitu aja Kak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kebiasaan di IDAS nih yang mau kita terapkan. Meskipun kita di luar sana sebagai dokter mungkin atau sejawat, di sini kita kembali lagi ke zaman SMA. Jadi manggilnya kakak gitu. Nah, Kak Acing ini angkatan 76. Jauh sih. Tapi ya jadi kakak. Kita ketemu di sini. Terima kasih Kak Acing. Selanjutnya Kak Ika Dewi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Saya Ika Dewi Mayangsari, biasa dipanggil Mayang, Semanda 87, lalu di FKUI-nya barengan dengan Kak Heri, juga barengan di sini dengan ada saya lihat Kak Jaja, Kak Zayana ya. Jayana ya. Kalau Kak Heri ngambil penyakit dalam, saya ambil THT. Lalu kemudian saat ini saya tugas di RSCM dan swastanya itu di Eka Hospital BSD. Ya, mudah-mudahan gerakan IDAS kali ini bisa menghasilkan sesuatu yang besar banget di bawah pimpinannya Abang Heri, saya yakin. Belum dipilih kok, belum, ini baru mengatur. Soalnya Ika Dewi Mayangsari. Udah ada ya. Amin. Banyak Eka apa Ika ya? Saya juga udah ketemu sama Kak Eka waktu kemarin vaksin. Sama Indil juga, Kakak Indil juga udah pernah ketemu. Salam kenal juga untuk semuanya yang belum sempat ketemu. Ya, mudah-mudahan acara kita hari ini bisa memberikan sesuatu yang bermakna untuk semua lapisan, baik untuk dokter-dokter sebagai alumni Mandel maupun masyarakat pada umumnya. Amin. Terima kasih Kak Mayang. Nah, udah disebut tadi Kak Jaja. Silakan Kak. Nih, penguasa puskesmas nih. Nah, itu dia. Baik, teman lama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, nama saya Zayana. Panggil Jaja. Tapi kok sekarang jadinya Zai.
Zai, Kalau keren Jaja ya. nggak ada kenal lagi Zai. Jadi Bu Zai gitu. Kalau Bu Jaja nggak ada kenal sekarang. Gitu. Oh gitu ya. Jadi Zai. namanya ganti lagi deh udah. Ya, saya dokter umum aja, nggak pakai spesialis. Jadi lulus FK, lulus 58, 87, terus FKUI 93 bareng Mayang tadi, bareng Heri, Dan saya ya. Evi, banyak deh pokoknya waktu itu. SMA 8 memang top deh. Paling banyak katanya Eka tuh. Siap, makasih Kak Jai. Dinisnya di Iya. mana tuh Kak? Selanjutnya Puskesmas mana, Jai? Oh, tugasnya di RSUD Kebayoran Lama. RSUD Kebayoran Lama, bareng direkturnya Dr. Yeni, angkatan 9 berapa ya? 93. Mandal juga ya, Zai? Iya, Mandal 93 kalau nggak salah. Direktur. Oh. Mantap. Iya. Siap. Makasih Kak Jai. Iya, sama-sama. Selanjutnya Kak Firsda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Firsda Karita. Saya semandel tahun 91. Kemudian saya masuk FKIRC. Kemudian sekarang saya kerja di RS Puri Cinere, GP. Anak buahnya Dr. Heri tuh. Satu angkatannya tadi saya udah lihat tuh Dr. Agustias tuh, Kak. Sama-sama 91. Mudah-mudahan IDAS ini suatu gebrakan yang bisa banyak bermanfaat untuk masyarakat luas ke depannya, dan saya bangga banget dengan inisiasi untuk melakukan membentuk pengurusan IDAS ini. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Firsda. Selanjutnya Kak Agustias. Seangkatan nih kayaknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustias Sutaningrum. Bisa dipanggil Tias ya, biar nggak dikira laki-laki. Siap. Saya satu angkatan sama Fisda, sama-sama bio ya, Da ya. Saya lulus 91, kemudian lulus dokter umumnya di Undip 99, kemudian mengambil patologi klinik di UI, lulus 2011. Nah, kalau ditanya pekerjaan saya apa, saya agak bingung menjelaskan, cuman secara resmi saya dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Tapi karena susah ya untuk pindah ya. Kalau pindah itu kan harus dilepas dan harus diterima. Diterimanya dapat, dilepasnya nggak dapat ya nggak bisa pindah. Jadi saya bolak-balik. Untuk prakteknya saya di sini di Jakarta, di Rumah Sakit Sari Asih Karawaci, Tangerang, di lab di situ, dan lab klinik termasuk lab PCR di Cakra Medika. Terus apa ya? Ya saya tinggal di Jakarta. Saya senang ada pertemuan ini. Semoga kita bisa sama-sama berbuat gitu ya untuk banyak orang. Dr. Semandel bisa berkontribusi. Baik, terima kasih Kak Tias. Selanjutnya Kak Rina. Kayaknya Rina lagi simpo tuh, dia double zoom dia. Oh, udah bagi double zoom, boleh. Ya. Siapa aku ya? Aku iya, ya? Iya, oh betul. iya, iya. Sorry, iya lagi simpo. Silakan Kak, perkenalan. Iya, siang. Saya Nofrina, lulus SMA 88, masuk FKUI, kemudian lulus 94, terus mengambil spesialis kulit dan kelamin, lulus 2004 akhir, 2005 awal. Sekarang praktek di RH Klinik di Cipinang dan Kemang, sama ada praktek sendiri di Bintara, Bekasi. Itu aja mungkin ya. Makasih. Siap, Karina, terima kasih. Sehat-sehat ya, Rin. Nov. Makasih Mas Adit. Selanjutnya Kak Cico, Kak Siswo, silakan. Om Cico.
Siap, selamat siang semuanya. Maaf nih banyak kerjaan. Waduh, Ya, alhamdulillah biasa. bisa hadir nih. Top. Ini baru sampai, baru nyelesain otopsi. Ya memang kerjaan. Waduh. Yang mau ditanya apa ini? Saya mungkin Perkenalan, angkatan, sama dinas di mana? Silakan. Kak. Ya, saya kenalkan diri saya ya. Ini mungkin di grup ini saya yang paling tua kali ya saat ini ya. Tapi ada bintang belum masuk. Ya saya lulus 75 dari SMA Negeri 8 gitu ya. Nah, terus karena nggak diterima di UI, masuk UI bagian Kristen, UKI. Pakai acing ya. Ya, itu saya bertiga, Emri sama Bargia ya dokter gitu. Kita bertiga menyelesaikan di situ. Terus spesinya ambil di Undip, itu juga MH-nya. Jadi semua selesaikan di Semarang. Ya, jadi saya sampai saat ini banyak berkecimpung di dunia mediko legal. Gitu, yang paling banyak ya sejawat yang bermasalah tuh objin. Ya, semoga kawan-kawan di sini sih enggak, tapi artinya mencegah itu jauh lebih baik ya gitu. Siap. Ya masalahnya sih nggak sampai ke pengadilan, tapi beberapa iya, jadi sebaiknya di-stop sebelum ke sana deh. Kayaknya itu aja, lain-lainnya yang diperlukan apa? Dinas di mana Mas Ciwo? Dinasnya. Dinasnya, oh iya, saya loncat-loncat. Sekarang terakhir ada di RSUD Cilengsi di desa. Cilengsi. Ya, di Kabupaten Bogor Timur. Itu dari rumah saya di Bogor, perjalanannya 1 jam. Nah, terus juga ada di RSGK Geraha Kedoya, Jakarta Barat. Ya, berarti akap ya, antar kota, antar provinsi. Ya, betul sekali. Antar kota, antar provinsi. Ya, kalau udah dilakoni ya jadi biasa aja gitu. Sip. Ya, kebetulan di kedua tempat tersebut ya menangani forensik juga gitu. Siap. Temennya jaksa dan polisi. Ada lagunya tuh jadinya. Ya, makasih Kak. Hobi sampai sekarang masih alun jeram. Saya dulu di Puapala bareng sama Mas Acing. Kita yang dirikan angkatan saya yang mendirikan agam domba. Gitu. Puapala ya. Karena dulu lapangan SMA Negeri 8 tuh belum dipagar, belum banjir, ya belum bebas. Mainannya di depo loko di depan itu, makanya lambang kita lokomotif tuh. Kalau dulu udah banjir, Bang Ciko udah main arum jeram deh. Ya SMA 8. Ya senang aja arum jeram. Karena mendaki gunung udah tua, udah dikurangin. Baik. Itu aja sih perkenalannya. Terima kasih Kak Cico. Ya, sama-sama Mas. Ya. Selanjutnya mungkin Kak Renold. Pak? Langsung. Iya, langsung. Kenalan Waduh. Kenalan dulu. Ini open cam. Saya anak baru di sini udah saya sih mohon maaf. Saya Renold, saya lulus 94. Di SMA-nya saya sih sebetulnya teman seangkatan Dr. Dewi Elina, di bawahnya Dr. Rino Bonti dulu yang prospek saya, ada Dr. Harry yang membimbing saya dokter. Renold membimbing dokter, Mas, Bang, ayo. Ya, ada Mas Harry, ada gitu, ada Mbak Ika. Ini banyak banget nih ketika dengar Mas Cico, saya sudah mendengar namanya legenda dari waktu saya sebelum SMA. Kakak saya kebetulan di UI. Oh, di SMA. Biasa sih. Saya juga. Bukan kakak saya di UKI. Oh, di UKI. Siapakah? Gerangan. Jadi ada yang lupa tidak diterangkan oleh Mas Cico itu bahwa beliau itu pembimbing sukarelawan donor darah kayak gitu loh. Ya, saya dulu pengurus di Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI). Sama terus yang pelatih
pelatih di Yang apa? Badan SAR Nasional, di Federasi LSM-nya. Arung Indonesia, juga pelatih di Palang Merah Indonesia. Mungkin itu yang membuat saya dikenal. Kakak saya Ijen sebetulnya ya. anak buahnya Mas Cicok lah, kalau misalnya boleh manggil Mas. Oh Anyway, enggak, nggak apa-apa, boleh. Silakan. Saya kebetulan bisa masuk ke harapan kita jadi dokter jantung. Wah. Dan saat ini berpraktek sebagai saingannya Mas Cicok di Kebon Jeruk. Saingan. Saingan. Iya, Geraha Kedoya sama Siloam Kebon Jeruk itu saling saingan karena orang Geraha Kedoya itu Oh, adalah saingan rumah sakit. Rumah sakitnya boleh saingan, kitanya jangan ya. Orangnya jangan. Iya. Ya, saya. Ya, saya. Muka lu keliatin lo mukanya gimana mukanya? Oh, Reno pengen dilihat tuh, Reno. Muka. Reno lagi ngasuh anak tuh. Apa ya? Kerudungnya dipakai, kerudungnya dipakai. Supaya gue tahu muka lu kayak apa. Tuh dia tuh orangnya tuh. Oh, bos udah bilang tuh, bos. Mana? Kuncir Oh, gondrong rambut. tuh. Belum Nih, dikuncir gondrong nih. nih. Mana? Belum dikuncir. Biasanya dikuncir. Biasanya dikuncir. Biasanya dikuncir rambut. Iya, gara-gara COVID aja, alias males sih sebetulnya, bukan COVID. Oh, Males cukur ya. mantap lah. Biar ada alasannya. Reno Nggak berani. lu kayak rambut. Lo Reno. Nggak berani ke tukang cukur. Bukan nggak berani, males. Saya udah kena Oh, COVID, males. jadi tenang-tenang aja. Oh. Kayak Rembo. Tukang kayak cukur. Rembo. Yang takut tukang Mantap lah, cukurnya. mantap. Oke, baik. Makasih Kak Reno. Thank you Reno. Ya. Selanjutnya Om Didot. Oh ya, sorry sebelum lupa, saya informasikan satu lagi. Saat ini kardiolog itu lulusan SMA paling banyak di Indonesia adalah Semandel. Wih. Keren. Keren. Kan gue rasa kardiolog yang gondrong bukan lo doang ya, Reno. Kebetulan Iya, saya yang gondrong. Tapi kalau praktek kan pakai cap jadi nggak kelihatan. Oh iya. Oh iya. Balik dulu, balik. Oke, Kak Didot. Mungkin singkat aja, Kak. Oke, thank you. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didot, 83. Waalaikumsalam. Saya lagi nyetir di kemacetan puncak, jadi saya mendengarkan aja dulu. Didot lo di mana Dot? Gue masih di puncak nih. Iya, sama lagi di puncak, lagi depan USU, Grand USU. Macet banget turun. 4 jalur. Oh, gue belum turun, gue masih di ground para layang. Wes, mantap. Ya udah dilanjut, sambil nyetir soalnya. Oke, siap. Selanjutnya Kak Dewi. Kak Dewi Puspiter ini. Silakan, Kak. Kak Ipit. Ya. Nyetir juga Mbak Ipit. Iya tadi itu apa namanya HP-nya kepencet-pencet karena mau keluar. Terus saya ngerja, oh iya ternyata nunggu 5 menit dulu karena dia sempat disable dulu. Ya saya lengkapnya di Puspiter ini saya 83 ya masuk 83 keluar 86 di SMA, kemudian FK-nya 86. Kemudian saya kebetulan saya masuk di angkatan, saya angkatan darat, dinas pertama di Ujung Pandang, sangat menikmati dimanapun tugas, perjalanan dari Ujung Pandang ke Jakarta, kemudian sekolah akhirnya ngambil paruh di Persahabatan, kembalinya langsung ditarik ke RSPAD sampai sekarang dari tahun 2006. Terus apalagi ya, sekarang aktivitas saya sekretaris umum dari Ikatan Alumni FKUI, sedang mempersiapkan untuk pemilihan ketua ILUMI. Atau tuh Heri kenapa nggak masuk mengusungkan diri ya? Enggak lah, ngurusin IDAS aja, ngurusin IDAS. Iya. Bagus lah, bagus. Nah itu tak. Ya. Jadi nggak banyak sih informasinya. Sementara itu dulu, nanti kan ini baru perkenalan, nanti baru kita lihat program kerja kita mau kemana IDAS ini. Siap. Itu aja.
Siap. Terima kasih Kak. Mas Eka. Ini Ya. Mbak Ipit ini jenderal pertama cewek ya? Ya. Kesehatan Angkatan Darat. Jenderal pertama Nah. Kesehatan Angkatan Darat itu Jenderal yang pertama ngomong, Kesehatan Angkatan Darat yang wanita. yang ngomong tuh Wamenhan, Her. Loh, Yang ngomong Legend Herindra dia ngomong. oh iya. Wah, legend. Iya, yang ngomong Iya. itu gue taunya dari dia. Iya, dia foto-foto. Dewi ini anak Berlan loh, ya. Dewi anak Berlan kan, ya kan? Iya. Anak Berlan. tentara nih. KTP sampai sekarang KTP masih Berlan KTP. Tapi rumah asli di BSD, rumah di Jakarta karena tetap cari yang dekat rumah RSPAD biar nggak terlalu nggak habis waktu. Nah, kalau perempuan tuh kan nambah aja. Siap. Semuanya minta bapaknya. Mantap. Kasih. Makasih Kak. Mungkin terakhir nih ada dua yang Kak Dendi, silakan Kak. Halo, ya. Perkenalan dulu Kak, silakan. Oh ya, saya Dendi dari Semandal, masuk 87, selesai 90, kemudian melanjutkan ke FKUI tahun 90, lulus 97. Saya ada kelasnya Dr. Heri Kongko, kemudian masuk penyakit dalam tahun 2004, lulus 2009. Wah, nggak ketemu. Sekarang saya sebagai praktek dokter swasta saja di Rumah Sakit Royal Progress di Jakarta Utara. Kira-kira seperti itu aja dari saya perkenalannya. Siap. Mas Terima Dendi kasih. masih bareng sama Mas Dante Wamen? Enggak ya? Dia Wamenkes. S1-nya adik kelas PPDS-nya kakak kelas, Dok. Dia, di sana Wamen kan, masih praktek? wah nggak tahu tuh. Wamen kan S1-nya Nggak tahu ya, 91. progres. PPDS-nya dia di atas saya, Dok. Kak, nggak boleh manggil Dok, Kak. Nggak boleh manggil Dok ya, Mas. Kalau Ayo, di harus luar latihan mungkin nih. Dok Harus gitu. latihan Kalau nih, di iya. kita coba Saya pakai ada kelasnya Mas Heri nih. Iya. Siap. Nah, Ya. iya. Tadi kayaknya ada Kak Duyanti Anggra ini 2000 tapi kayaknya menghilang. Jadi kita mulai aja. Terima kasih kakak-kakak sekalian dan teman-teman. Kita langsung mulai ke perkenalan dulu. Mungkin lebih ke arah sejarah IDAS itu apa sih, yang kemarin-kemarin belum sempat ngikutin, bisa dijelaskan lagi oleh Ketua Tim Formatur nih tentang sejarahnya, tentang awalan IDAS itu terbentuk sampai dengan kita lagi mencari aspirasi. Hari ini kita akan mencoba untuk menelusuri aspirasi dari kakak-kakak sekalian dan teman-teman, sehingga nanti kepengurusannya mantep nih, mewakili aspirasi teman-teman semua. Silahkan kepada Kang Henry. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini alhamdulillah saya bahagia sekali karena ternyata kita dalam keadaan sehat walafiat, semua bisa berkumpul dan antusiasmenya luar biasa karena teman-teman semua ada di mana-mana, ada yang di puncak, ada yang di jalan, ada yang di rumah dan menyempatkan waktu untuk ikut urun rembuk di acara ini. Mudah-mudahan ini satu awal yang baik karena memang kita tahu kesibukan kita cukup banyak, ditambah dengan hari Minggu ini hari keluarga, ada yang bilang mau jalan-jalan dan lain-lain, tapi ya insya Allah, dan hari webinar biasanya. Makanya ada yang double Zoom, ada yang triple Zoom ya, cari ilmu sambil ngintip-ngintip IDAS. Tapi alhamdulillah saya hargai teman-teman semua, termasuk yang para senior, adik-adik dan kakak-kakak sekalian untuk bisa ikut acara ini. Kita mulai dari hal yang kecil, seperti kata Mas Eka ya, kita mulai yang kecil aja seadanya, tapi gaungnya nanti mudah-mudahan lebih luas. Dan saya berharap teman-teman ini menjadi agent tiap angkatan ya. Jadi nanti teman-teman kita ini memang sangat percaya biasanya dengan angkatannya. Jadi teman-teman jadi sel-sel untuk memberikan informasi kepada teman-teman seangkatan. Biasanya masih ada tuh
angkatan yang selulusan gitu, seperti saya sama Mayang sama Jaja itu bisa saling kontak ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti jadi agent di angkatan masing-masing. Baiklah, saya coba membacakan sedikit ya, atau ini tokoh-tokohnya ada semua di sini. Saya coba share screen. Bentar ya. Maaf ya, sebentar. Share screen. Ya. Ya, saya beruntung bisa bergabung di IDAS ini. Ini di profesi dalam arti di institusi dan lain-lain, di pemerintah maupun di swasta, dinas kesehatan dan lain-lain. Jadi ini merupakan satu potensi yang luar biasa yang harus kita kumpulkan untuk jadi satu energi yang kuat sebagai satu ikatan alumni di bidang kedokteran. Satu komunitas ini maupun masyarakat sosial. Jadi memang saya ingat waktu itu dihubungi sama Mas Radit, kemudian Bang Acing dan Mas Didot untuk segera kita mengumpulkan dokter-dokter nih. Saya waktu itu bilang bahwa dokter ini agak-agak gampang-gampang susah kalau kita Mas Heri nggak kedengeran suaranya. Halo, udah kedengeran? Iya, sinyal kali. Ya, jadi keburu pandemi jadi nggak jadi. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berkumpul semua. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ternyata banyak sekali potensi yang ada yang bisa kita kumpulkan bersama. Kemudian sebentar saya lihat lagi ini. Share screen-nya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oh, ini dia. Oke. Aktivitas besar pertama IDAS ini bekerja sama dengan komunitas lain di lingkungan alumni Smandel dalam pelaksanaan sentra vaksin alumni Smandel di kota Casablanca 26 Juni yang lalu. Nah, ini tokoh-tokohnya. Tadi ada Bang Acing ya, kita manggilnya Bang Acing deh, lebih terkenal. Beliau Smandel 76 punya ide bikin komunitas kesehatan dan sosial alumni Smandel yang darah pada menjelang reuni 50 tahun emas SMA 8 dan disambut baik oleh Mbak Bonti dan Mbak Vivi dari angkatan 90, tapi mungkin karena satu lain hal belum berlanjut. Nah, seperti yang sampaikan tadi, menjelang acara 60 tahun SMA 8 ternyata bosnya adalah Mas Didot, jadi beliau pencipta lagu, kata-kata dan lain-lain. Ternyata ini memang multi talented dan sangat dedicate untuk alumni SMA 8. Dan waktu itu bersama Mas Didot ada juga Bang Radit. Mas Radit ini senior saya di seksi science. Nah, dua orang ini adalah dokter honoris causa. Jadi Mas Didot dan Mas Radit ini bukan dokter ya. Jadi kalau dipanggil dokter boleh, kita anugerahi deh dokter honoris causa dari IDAS ya, dua orang ini ya, karena sangat antusias untuk menghimpun kita semua. Kemudian Mas Radit dan saya coba mengumpulkan alumni dalam WAG bersama Bang Acing dan Mbak Vivi. Kemudian terbentuklah dua WA group ya. Dan entah bagaimana jumlahnya bisa mencapai 275 orang, mungkin sekarang sudah lebih dan lintas angkatan. Nah, kegiatan berikutnya adalah bincang sehat yang kemarin kita kerjakan dan alhamdulillah pesertanya hampir 80 orang. Ya seperti biasa, kita awal-awalnya juga was-was juga nih, apakah waktunya kurang tepat dan lain-lain, tapi ternyata sangat
antusias dan kita buatkan YouTube channelnya sehingga teman-teman yang belum ikut waktu itu kebanyakan juga WA ke saya karena minta maaf nggak bisa ikut, ada acara bersamaan. Setelah itu terbentuklah formatur, tadi sampaikan Mas Eka, ada 4 orang, saya, ketua, wakilnya Mas Eka, bendaranya Mbak Indil, dan Mbak Ngabila nih yang paling aktif sebagai sekretaris. Kemudian kita persiapkan langkah berikutnya. Nah, segera saja kita buat acara ini untuk mengumpulkan ide, silaturahmi, dan sekaligus mudah-mudahan teman-teman yang hadir ini bersedia menjadi pengurus, sekaligus memberikan ide-ide yang segar dan yang mampu laksana untuk acara kita di depan. Baiklah, mungkin saya tidak berpanjang kata sambil menunggu teman-teman yang lain, kelihatannya seperti bertambah satu persatu, mudah-mudahan makin banyak. Sekali lagi saya apresiasi sekali kepada teman-teman yang sudah hadir dari berbagai lokasi ya, baik di mobil, di rumah, di puncak, dan lain-lain, tapi tetap antusias untuk ini. Baiklah, saya kembalikan acara ke moderator. Mudah-mudahan acara ini menjadi sambung rasa dan bisa meningkatkan tali persahabatan, dan kita diskusi bebas. Silakan menyampaikan ide-ide dan berbagai usulan yang nanti akan kita tampung dan kita susun menjadi satu program kerja yang baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang aspirasi untuk IDAS ke depan. Pertama dari visi misi, kedua dari bidang-bidang yang ada nantinya. Oke. Udah hilang ya. Oke. Oke, ada beberapa suara yang bocor. Oke. Pertama kita masuk ke aspirasi dulu. Aspirasi ini kemarin sebenarnya Kak Radit sudah menyampaikan bahwa pada dasarnya kita adalah organisasi ikatan dokter gitu, yang basisnya adalah alumni Mandel, artinya perlu penguatan sebagai keluarga besar dan alma mater seperti itu. Dan dari kemarin di tim formatur kita sudah membagi ada 5 bidang untuk bisa menyokong visi itu. Ada bidang organisasi, bidang perlindungan hukum buat sejawat kita, alma mater kita, bidang pengabdian masyarakat, bidang pengembangan kedokteran berkelanjutan, dan juga ada bidang terkait dengan pendidikan kedokteran berkelanjutan. Selain itu masih ada lagi bidang humas dan kerjasama lembaga. Mungkin kita sharing dulu terkait dengan visi ke depan. Ada yang mau memberikan arahan di sini? Mohon kesediaannya karena kita sudah buat jadwal. Mohon kesediaannya Kak Iput, Kak Dewi Puspitorini untuk bisa ngasih arahan, Dok. Kak. Dan selain ini boleh siapapun gitu. Kak Dewi monitor. Mungkin tadi masih di jalan, boleh nih Kak Acing bisa ngasih gambaran ke depan kira-kira baiknya IDAS dibawa ke arah mana nih untuk visi misinya, Kak Acing? Apa namanya? Kalau dari saya sih sebetulnya, sorry nih, saya keluar. Oke, secara garis besarnya untuk yang diajukan kemarin secara dari Kak Radit itu cukup bagus lah ya, sehingga barangkali mengisi pos-pos menjalankan suaranya hilang nih Bang Acing. Aja gitu. Jaringan. Rancangan Kak Radit. Boleh diulang Bang Acing? Putus-putus ya? Iya. Ya. Dengeran nggak? Oke. Ini udah di luar ya. Tadi saya udah di mobil soalnya. Tadi saya di kafe banyak banget orang. Jadi
saya pikir kita mencoba mengisi apa yang sudah ada dirancangkan yang diajukan oleh dari situ kita isi dulu ya kayak personil kali ya Suara lo hilang sih. Ya kita bisa mengambil sana sini lah, terutama mungkin dari ikatan dokter Indonesia yang secara global, walaupun tidak seluruhnya bisa digunakan. Kemudian itu kan perlu duduk bareng tuh kayak tuh, perlu duduk bareng, perlu kita kita agak serius juga tuh mengisinya. Gitu. Saya sih berharap ada satu sesi atau ada satu seperti semacam rapat kerja yang benar-benar mematangkan setelah ini. Kita mungkin harus ketemu secara kopi darat lah ya untuk mematangkan ini. Itu dulu sih kayak Kak. Menurut saya mungkin yang lain, kalau saya ntar bosen nih. Yang lain lah mungkin ada Kak Cicu, ada apakah Dewi Puspodini dan sebagainya. Silakan lanjutin ya Kak. Makasih Bang Acing. Kak Dewi monitor. Monitor kok. Bukannya ini. Enggak, yang visi misi dibuat oleh tim format. Visi misi masih kasar Kak Dewi. Jadi masih draft kasar. Oh ya, pertama kan kita visi dulu. Visi itu apa yang akan kita capai. Misi adalah bagaimana kita cara mencapai ke sana, kan begitu, yang lebih didetailkan. Mungkin visinya dulu aja. Kita inginnya apa ya, sama IDAS ini mau apa gitu. Intinya sih kita kan bersilaturahmi, kemudian juga bisa membangun dari kebersamaan yang ada tuh ingin membangun sesuatu yang bisa berperan di dalam karena kita dokter ya berarti ikut berperan di dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Nah itu nanti kan ya biasa kalau visi itu agak bahasa-bahasa dewa sedikit gitu ya. Tapi intinya kita ikut turut berperan serta di dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Tapi nggak kata-kata yang itu ya. Misalkan apa sih visinya? Menjadi suatu apa untuk dan berperan di dalam pembangunan kesehatan misalnya. Saya nggak bisa kata-kata seperti itu, tapi inginnya saya IDAS ini bisa berperan, tapi silaturahmi, justru dari silaturahmi itulah kita bisa bersama-sama. Itu yang keinginan saya. Karena gini, saya ada pengalaman, saya ada dengan teman-teman nih, kebetulan saya memang belum pensiun, tetapi teman saya yang senior ini beberapa adalah, saya kumpulkan orang ada sekitar 12, mereka pensiunan, kebetulan pensiunan kesehatan, ada yang dokter, ada yang non-dokter, tapi dia nakes gitu. Kami membuat suatu usaha yang keterkaitan dengan kesehatan. Kita ini kan radiologi, yang usaha kedua ini adalah tentang laundry. Saya sih terbuka aja, saya nggak mau, saya punya usaha apa, saya enggak. Buat saya, semua bisa berjalan bersama-sama karena lahan kita yang akan dikelola sebenarnya banyak. Tinggal kita pandai-pandai bisa melihat peluang tersebut gitu loh. Mungkin aktivitas saya tidak seperti dulu, yang dulu lari sana lari sini, sekarang saya bisa ini. Jadi justru disitulah saya mulai memikirkan, oh iya, setengah kepala saya adalah dokter. Apakah saya akan, kita nih para dokter nih saat ini ya, apakah kita sampai tuh akan pegang pasien? Buat saya seharusnya tidak, ya seharusnya tidak. Kita harus punya sesuatu yang untuk orang lain yang menjalankan, tapi kita ada passive income seperti itu. Bagaimana nama besar SMA 8 ini bisa berkontribusi untuk anggotanya dan untuk alma mater, dalam hal ini ada SMA 8. Nah, kalau kita punya usaha yang bisa dibangun bersama-sama dari bentuk silaturahmi ini, kita akan banyak bisa buat apa ya, buat anggota yang lain ini. Sisi pekerjaan kah, banyak deh yang bisa kita lakukan kalau memang difikirkan baik-baik, nggak usah muluk-muluk, tetapi mungkin dari yang kecil-kecil insya Allah bisa jadi besar. Mungkin itu aja sih. Terima kasih.
Makasih Kak Dewi. Menambahkan pendapat. Boleh silakan. Ini berkaitan dengan tadi kalimat Mbak Dewi. Sebetulnya saya sih menambahkan kalau bisa misi kita menjaga alumni yang lain yang dokter yang kebetulan misalnya di dalam satu rumah sakit. Ini sebetulnya juga mau curhat juga sih sama Mbak Dewi, kebetulan Mbak Dewi militer. Mbak Dewi di radiologi departemen kan ada yang namanya dokter Ira ya? Saya di departemen paru, tapi di radiologi ada yang namanya itu. Kenapa ya? Iya, itu adik kelas Mbak Dewi, dia anak Semandel 94 angkatan saya. Oh ya, Ira itu Semandel. Iya, Ira Aryati itu Semandel, dan ya beliau kan karena saya cerita banyak sebagai pegawai sipil banyak tekanan dan yang lain-lain. Itu yang tadi saya ingin sampaikan, misinya kalau bisa menjaga misalnya sambil kulo nuwun ke senior, semoga senior bisa menjaga juniornya. Itu yang ingin saya sampaikan sih Mbak, dalam artinya. Karena dari pendidikan ya di radiologi pun saya juga sering dengar curhatannya dia, tapi ya kalau saya bisa bantu saya bantu. Itu sih. Ira Aryati itu anak Semandul 94. Dia teman saya dari SMP di 11. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, menjaga teman-teman atau saudara senior atau sejawat yang lain yang kebetulan di satu rumah sakit atau di satu institusi. Itu aja sih. Terima kasih. Iya. Ya, makasih ada yang Mas Renot. ada yang mau ini, saya bacain ada beberapa usulan nih, boleh ya? Boleh. Ya, dari salah satu teman kita nih, Suko ya, Mas Ito, dia direktur Rumah Sakit Kanker Darmais. Dia kemarin WA ke saya, dia bilang dia berharap IDAS tidak menjadi kelompok lambe turah yang berpolitik atau menjadi kontraproduktif. Sebaiknya bisa sebagai kelompok yang saling menguatkan dan bersifat kekeluargaan saja. Dan yang bisa dilakukan panitia adalah mengidentifikasi siapa dan bagaimana anggota kita, ada foto keluarga, kerja di mana, hobinya apa, dan bisnis apa, atau tadi Reynold bilang posisinya di mana. Jadi kalau misalnya kita, terutama adik-adik kita yang junior yang baru selesai atau sedang internship di daerah yang terpencil atau daerah di luar Jawa, kita punya alumni, nah kita bisa koneksi dengan dia sehingga adik-adik kita ini bisa minta informasi, kemudian saling asah, saling asuh, dan kita anggota WA ini seperti keluarga. Dan selanjutnya kalau saya sih usulkan nanti kita bikin koperasi ya, mungkin Mbak Ipit tahu ya gimana caranya supaya kita punya organisasi yang produktif tadi ya. Jadi setiap organisasi kan harus punya rekening atau untuk menampung dana, tapi yang sifatnya secara organisasi legal gitu. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Boleh nambahin ya. Ya, silakan. Oke. Sebenarnya pada waktu awal gue masih menjadi ketua di Ikatan Alumni Semandel maupun menjadi ketua panitia reuni Akbar itu, memang berdiskusi dengan Radit untuk membentuk ikatan dokter alumni Semandel ini. Pada waktu itu dasar pikirannya adalah karena melihat beberapa teman sesama alumni dari beberapa angkatan yang punya kesulitan ketika akses untuk kesehatan karena kondisi ekonomi mereka. Itu salah satu alasan saya untuk wah ini kayaknya kalau para dokter ini bisa saling bergabung dan kita bisa ini barangkali bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekan alumni Semandel yang karena kondisinya kurang memungkinkan untuk mendapatkan akses kesehatan yang cukup baik lah untuk mereka. Gitu. Dari situ terus kita coba untuk aku sama Radit ngobrol, gini, terus Radit kan bilang bahwa ini juga sesuai dengan itunya Acing waktu itu untuk bikin komunitas kesehatan. Wah ya Pak, ya udah kalau kita bikin, terus aku bikin kan WAG-nya. Itu modal bikin WAG juga modal yakin aja, hanya karena kebetulan almarhum om gua adalah dosen di FKUI, pasti banyak
ininya lah, banyak murid-muridnya. Terus kebetulan juga pada saat itu setelah acara aku sama Radit dapat kerjaan untuk bikin acaranya Ika-Mars. Ternyata di Ika-Mars itu banyak banget alumni Semandel sehingga bisa terkumpul tuh. Salah satunya adalah Dr. Ipit. Ipit itu ketemunya di acara Ika-Mars, Pera 90 itu juga ketemunya di Ika-Mars. Maka terbentuklah IDAS ini pada akhirnya. Tapi balik lagi ke awal tadi bahwa salah satu tujuan, salah satu alasan untuk membentuk WAG ini, untuk membentuk Ikatan Dokter ini agar juga kita bisa membantu nih teman-teman dokter ini bisa membantu para alumni Semandel untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik. Dan itu terbukti sih pada saat pandemi kemarin banyak sekali koordinasi yang tercipta yang sangat membantu gitu. Saya kira itu aja tambahan dari saya sambil nyetir soalnya nih. Ya, Mas Didat, terima kasih. Ya. Kak Indil, ada mau sampaikan juga? Kalau saya kan tadi nambahin dari Dokter Ipit ya. Dari visi itu kan kalau misalkan kita cuma silaturahmi itu jadinya nanti kita nggak punya visi besar ya. Kalau saya tuh tipenya kalau kita memang bikin sesuatu sebaiknya berencana besar gitu loh. Kalau cuma untuk nambahin aja nih, kalau cuma meningkatkan silaturahmi antara kita sesama profesi kedokteran itu kayaknya nanti ujung-ujungnya cuma ngobrol-ngobrol, nggak ada sesuatu yang menghasilkan gitu, nggak ada sesuatu target kan. Jadi kalau bisa tuh kayak dibuat kita punya visi besarnya dari organisasi ini. Misalkan ingin menjadikan IDAS itu sebagai sebuah wadah silaturahmi, sebagai wadah silaturahmi organisasi profesi kedokteran, mungkin di tingkat lokal dan di tingkat nasional gitu ya. Kita berperan aktif di tingkat lokal dan nasional gitu misalkan. Terus kalau untuk visi pun mungkin kita mesti jabarkan kayak IDI punya gitu misalkan meningkatkan profesionalisme, apa yang mau ditingkatkan di profesionalisme itu. Misalkan meningkatkan kemampuan pendidikan atau yang kemarin kita mau bikin satu lagi pendidikan berkelanjutan itu ya. Bidangnya. Jadi ada sesuatu yang target kita mau buat gitu loh. Misalkan meningkatkan kemitraan kita terhadap instansi lain. Itu berarti kan ada institusi lain yang akan kita ajak untuk bekerja sama membangun misi kita supaya visi kita tercapai gitu kan. Dengan caranya apa? Misalkan nanti di bidang kemitraan itu mau membuat misalkan kerjasama untuk pendidikan berkelanjutan seperti misalnya seminar dengan pihak lain gitu kan. Atau nanti mau dibuatkan kalau misalkan untuk ini misalnya Pengmas, nanti Pengmas mau bikin kayak contohnya sentra vaksin Semandel ya sekarang yang kita bikin ini, kita akan bekerja sama dengan mitra lain, tapi targetnya apa? Selain memberikan fasilitas jalur vaksin gratis untuk alumni Semandel gitu kan, yang lebih mudah, tapi kita juga keluarnya juga memberikan layanan vaksin kepada masyarakat. Jadi kita ada target lokal kepada alumni Semandel dan peran serta kita terhadap nggak usah sampai pembangunan nasional, tapi terhadap dunia luar gitu loh. Gitu kali ya. Ya, misalnya buat ini ya, rumah vaksinasi gitu ya. Nanti kalau udah selesai vaksin COVID, vaksin yang lain gitu ya, yang perlu dilengkapi dan organisasinya. Ya, jadi satu-satu kita buatkan dari visi yang tadi kita mau yang mau kita buat itu misalkan sebagai wadah silaturahmi organisasi profesi, tapi yang memiliki visi itu berperan aktif di lokal dan di lokal itu maksudnya sesama alumni Semandel dan nasional gitu. Kita nggak usah main cuma lokal aja, tapi targetnya nasional. Bisa aja kan nanti kita bikin sesuatu di daerah lain gitu dengan adanya alumni Semandel yang di daerah-daerah gitu kan. Misalkan kita bisa aja suatu hari kita baksos kemana di tempatnya siapa di Palu gitu kan. Kayak kemarin kita Lombok ekspat bikin di sana, kita bikin baksos, kita bangun rumah, kita bangun MCK gitu loh. Jadi targetnya itu bukan kenapa? Di Palu benjol. Gini loh Mas, jadi maksudku sesuatu ini kan udah bagus nih niat teman-teman semua untuk
satu membuat suatu organisasi kekeluargaan ya silaturahmi, tapi kalau cuma terbatas silaturahmi nanti tidak ada target gitu loh. Tapi kalau sudah menjadi sebuah organisasi besar itu harus punya visi yang besar juga menurut saya. Jadi kita harus lokal, kita berperan dan nasional kita juga punya gigi gitu loh. Itu. Nah, misi-misi yang tadi saya sebutkan bisa aja nanti kan dijabarkan satu-satu kayak meningkatkan profesionalisme, meningkatkan mitra kerja gitu kan. Itu juga nanti mungkin di meningkatkan kesejahteraan anggota juga di bidang hukumnya gitu kan, advokasi alumni atau organisasinya itu nanti dijabarkan di bagian misinya gitu. Jadi apa sih yang mau kita bikin gitu kan? Kalau cuma kalau cuma silaturahmi membahas masalah hukum itu nanti nggak akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya nanti dibuatkan di bidang hukum itu ada sesuatu target gitu loh. Jadi nanti akan jadi besar ini organisasi. Gitu aja sih dari saya ya. Ya, makasih Kak Indil. Jadi ada yang mau masukkan lagi buat visi misi ini? Kalau di chat saya nambahin dikit. Mungkin ini menarik ya, usulnya Indil lebih praktis. Jadi nanti kita wujudkan, misalnya nih ada yang usul bikin rumah sakit alumni. Kemudian tadi ada Bang Ciko, dari kita bikin lembaga bantuan hukum untuk dokter IDAS, bisa siapa aja yang perlu bantuan hukum, terutama tenaga kesehatan, kita punya wadahnya. Mungkin kita langsung wujudkan seperti itu. Jadi memang ini lebih praktis dan juga mungkin wilayahnya lebih luas. Kan kita punya agent di seluruh Indonesia, mungkin nanti makanya biodata itu penting banget sebagai dasar awal. Mungkin itu tambahannya. Nanti termasuk di misi bahwa kita akan menguatkan kemandirian organisasi mungkin ya. Jadi pemantapan database gitu kan. Pemantapan struktur organisasi gitu, struktur kerja itu nanti bisa di salah satu misi juga Mas gitu maksudku. Ya. Jadi misi itu udah mulai spesifik ke target apa dari visi yang sedang kita angan-angankan. Tapi angan-angan itu nggak cuma silaturahmi. Kalau menurutku peran kita sebagai Besar, lokal ya. alumni Smandel di antara alumni Smandel dan nasional gitu, gerak kita di Indonesia. Setuju. Ya. Bang, izin Bang komen sedikit, nambahin. Ya, jadi pertama sih kalau aku lihat kan kalau terkait vaksinasi Mbak Indil udah oke banget ya nih untuk yang kedua. Kalau melihat teman-teman yang di SMA swasta tuh ada Serviam ya, Bang Eka juga pasti tahu Serviam, terus Canisius yang benar sejak awal tuh vaksinasi dia ikut gitu. Kalau yang saya lihat, saya pelajari mereka tuh networkingnya, jadi mereka secara organisasi itu ya mungkin kalau kita sebenarnya levelnya IAS-nya ya, itu ini banget kuat banget gitu, sehingga mereka bisa bikin sentra yang besar ya, bisa skalanya di JCC, banyak sponsorship dan lain sebagainya. Mungkin memang selain itu jadi perkuat networking dulu, itu kayaknya yang paling penting. Atau saya rasa networking kita semua udah punya banyak ya, terutama senior-senior sekalian, itu diidentifikasi peluang-peluang networking yang kita bisa kembangkan nantinya. Jadi kita benar-benar perkuat dulu base-nya gitu loh, kalau menurut saya sih kayak gitu. Terus selain itu, kita juga bisa sharing peluang karir dokter, baik untuk adik-adik kita di Smandel, ataupun mahasiswa kedokteran koas yang alumni Smandel yang mau lulus. Jadi nanti misalnya gimana sih jadi dokter TNI, dokter PNS, dokter spesialis, dokter entrepreneur, dokter kecantikan, dokter apa, kan pasti banyak tuh, dokter mediko-legal, kayak tadi Bang Ciko, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga jadi bentuk. Terus terkait dengan klinik, tadi setuju banget yang Bang Didot sampaikan misalnya. Kita bisa bikin dua nih sebenarnya. Antara pertama, klinik itu mengelola dana donasi yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat, tapi tentunya ini harus dilihat juga dengan tidak overlap dengan sistem JKN tentunya. Jadi mungkin lebih ke arah klinik yang selama ini cukup identik, orisinil, dan mungkin selama ini memang belum ada. Misalnya di era pandemi ini kan kita sebenarnya orang dituntut untuk lebih sehat, dan sebenarnya peluang bisnis kesehatan itu akan malah lebih besar. Jadi kita bikin versi yang cuma-cumanya, misalnya kita bikin klinik gizi terintegrasi dengan geriatri, sport medicine, kayak gitu. Jadi orang itu bisa punya lebih
ilmu kesehatan tentang gimana sih cara diet yang baik, tetapi juga olahraganya tuh seperti apa gitu. Jadi kita bisa bermanfaat lebih banyak. Hilang Nah, kalau suaranya? perlu kita bikin Kenapa? Halo? Ya, lanjut. Suaraku nggak masuk ya? Ya, jadi nanti kita bisa bikin seperti itu. Itu misalnya contohnya kita mengelola dana donasi yang bisa bermanfaat bagi orang. Contohnya kayak LKC, lembaga klinik cuma-cuma yang kayak gitu. Atau misalnya kayak dompet duafa dan lain sebagainya ya. Bisa seperti itu. Tapi juga bisa juga kita setengah profit, tetapi keuntungannya nanti bisa dijadikan untuk donasi. Saya belajar ini dari lab GSI ya, Genomic Solidaritas Indonesia. Jadi mereka itu kan ada biaya untuk pemeriksaan PCR. Nah, setelah pemeriksaan berapa gitu ya, saya agak lupa juga, mereka akan ada donasi gratis untuk pemerintah kayak gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Jadi mereka menyisipkan profit mereka di setiap pemeriksaan sedikit untuk diakumulasikan dan itu dijadikan pemeriksaan gratis untuk pemerintah. Misalnya contohnya kayak gitu, setengah profit terus nanti bisa bisa didonasikan. Mungkin itu masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bila. Di sini juga Mbak Dewi sama sorry. Gimana Bang? Sebentar. Ya. Tadi mengenai kalimatnya informasi yang disampaikan oleh Mbak Nabila itu benar. Saya kebetulan tahu latar belakang dari Canisius dan Serviam yang lupa disampaikan walaupun Mbak Nabila kalau nggak salah di DKI ya, di Dinkes ya. Iya Bang. Ya, sharing klinik profit atau non profit tadi Mbak Dewi udah ngomong. Prinsipnya adalah kalau saya sih menyarankan kita alokasikan dulu, kita database dulu, subspecialty-nya atau specialty-nya kayaknya semua alumni 8 punya deh. Kayaknya ya, baik yang lulusan Jakarta atau non Jakarta kayaknya semuanya punya. Termasuk yang sangat jarang kayak tadi Mas Cicok forensik, saya baru tahu kalau beliau alumni Smandel. Jadi pasti ada lah. Dan langkah pertama kalau saran saya sih mungkin kalaupun mau bikin network seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Didot itu adalah untuk membantu ketika mereka kesulitan mendapatkan rujukan. Either kita ngasih advice bisa private atau bisa secara dalam grup kalau mau terbuka sambil diskusi, atau kita memberikan bantuan langsung gitu. Contoh kalau misalnya waktu pandemi COVID kemarin, kalau misalnya kita punya alumni yang bisa tolong masuk rumah sakit ini dibantu dengan cara kayak gini, nah itu sangat membantu sekali. Kebetulan kan kalau kayak pandemi kemarin kan ketika orang nyari rumah sakit semua kan kesulitan tuh. Itu yang perlu diingat kalau saya untuk akses mendapatkan fasilitas kesehatan yang diingatkan oleh Mas Didot. Kalau untuk usaha dengan profit share setelah klinik atau apapun itu yang diusulkan berjalan, saya rasa sih nggak ada yang nolak duit ya di dalam grup ini ya. Jadi kalau itu mah kalau bisa dijalankan dengan senang hati. Kalau bisa mendukung, saya mendukung. Karena kan itu tetap harus ada harus share awalnya juga. Ketika bikin koperasi juga kan harus ada share awalnya juga. Share awal sebagai modal dasar. Kecuali kalau misalnya Mas Heri mau menawarkan, saya yang cover semua untuk uang koperasinya kan boleh kayak gitu kan. Jadi gitu. Mungkin itu tambahan saya dari Mas Eka. Sorry kalau misalnya kebanyakan. Baik, izin nambahin. Izin saya buat resume dulu deh. Jadi kita akan masuk ke tematik dulu. Jadi berdasarkan dari yang tadi disampaikan banyak sekali masukannya. Sebenarnya visi dan misinya sudah kelar sih. Tinggal dibentuk dalam bentuk kata-kata aja. Nah kalau kata-kata nanti mungkin bisa di pertemuan selanjutnya atau ada tim khusus. Pertama sepakat kalau IDAS ini kita akan formalkan. Jadi ada ART, ada rapat kerja seperti tadi Bang Acing bilang, dan juga lebih profesional seperti Kak Indil bilang, ya berarti difokuskan ke ini harus bentuk organisasi yang mapan. Yang pertama organisasi. Yang kedua sebagai ajang silaturahim, apalagi ada
terakhir Kak Raymond bilang ada banyak jejaring yang bisa kita manfaatkan, berarti kita butuh juga ada humas dan hubungan antar lembaga. Kemudian Kak Dewi tadi menyampaikan memang untuk tujuan akhirnya adalah membangun sesuatu, terutama di bidang kesehatan, otomatis ya berarti kita akan fokus juga di pendidikan kedokteran yang berkelanjutan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Kak Reynold dan teman-teman tadi juga bilang untuk menjaga alumni, ada Kak Cico juga untuk berarti ada perlu perlindungan, terutama di bidang hukum atau advokasi atau di bidang lainnya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang tadi Kak Didot bilang, yang kita tidak perlu berpolitik dan tidak perlu jadi kontraproduktif, berarti memang butuh, Kak Mayang juga menyampaikan tentang pengabdian masyarakat ada di chat. Jadi yang kelima adalah bidang pengabdian masyarakat. Yang keenam ini adalah yang tadi disampaikan tentang entrepreneur, ada income atau ada klinik atau bahkan tadi ada rumah sakit, berarti berkaitan dengan bidang kesejahteraan, nanti kesejahteraan kita sebagai alumni Smandel. Nah, kita akan ke tematik, ada yang belum tercakup dari 6 tematik itu? Kalau sudah, kita biar lebih fokus, kita akan masuk ke satu persatu, mulai dari bidang organisasi. Ada tambahan lagi selain yang 6 tadi? Nah, sebelumnya mungkin Bang Heri, kepengurusan kita 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ya? Jangan lama-lama. Kalau makin lama makin ini nanti makin nggak benar. Jadi mungkin di tengah-tengah aja, bisa organisasi rata-rata berapa sih, 2-4 tahun ya? Iya, kayak Iluni FKU itu kita per 3 tahun. 3 tahun, oke. 3 tahun berarti. Kemudian kita yang kedua menentukan targetnya 3 tahun berarti. Oke, siap. Ya, 3 tahun lah. Terus mungkin organisasi penjaringan anggota yang mau aktif itu dari angkatan kali ya nanti. Maksudnya di antara selain yang ada di sini, mungkin kita bisa usulkan teman-teman lain supaya belum tentu yang nggak hadir kan mungkin punya potensi. Nanti kita mungkin di acara berikut kali ya untuk mengisi posisi-posisi berikutnya. Mungkin itu. Oke, makasih Bang Heri. Berarti kita masuk ke tematik nih, mulai spesifik. Pertama kita masuk ke tema organisasi. Tadi Bang Acing menyampaikan memang perlu ada ADRT yang mirip ke ID, tapi seenggaknya kita punya sendiri yang lebih representatif buat alumni Smandel. Yang kedua ada rapat kerja dan itu dijaga selama 3 tahun. Dan pembentukan database anggota itu nanti di bidang organisasi. Ada masukan mungkin dari kakak-kakak untuk yang bidang organisasi ini, tambahan lagi? Cukup ya? Ya. Oke, sudah cukup ya. Terus tadi tema kedua adalah humas dan hubungan antar lembaga sebagai ajang silaturahim dan juga bukan cuma ke dalam tapi juga keluar, karena kita ada lembaga-lembaga yang memang sebenarnya Smandel ini vital karena di banyak tempat tapi kita nggak tahu gitu. Nah, dengan ini mungkin akan ada pengolahan yang profesional untuk hubungan antar lembaga. Untuk terkait silaturahim, membangun networking, hubungan antar lembaga, ada masukan dari kakak-kakak? Saya izin nambahin tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Reynold tadi, yang soal soal dana lah ya, singkat soal dana. Kalau tadi dikatakan bahwa kita punya tiga tokoh berpengaruh di jagat Indonesia ini, saya kira permasalahan itu kalau terkait dengan network sebenarnya saya mau bilang bahwa kita tidak perlu tergantung pada mereka, walaupun kita bisa minta ke mereka, termasuk ke Herindra barangkali kita juga bisa minta gitu tokoh-tokoh ini. Tapi dalam artian bahwa jangan terfokus kepada 3 orang ini, karena Smandel itu orang kayanya juga banyak, pebisnis juga banyak. Saya ingat waktu saya menjalankan tugas sebagai
ketua panitia reuni itu nggak punya modal sama sekali, tapi karena network yang kita punya dalam hal ini nggak terlepas dari dukungan yang sangat signifikan dari Indil, kita bisa dapat dengan modal relatif 0 rupiah, penyelenggaraan itu total bisa mendapat 1,4 M loh. Hanya untuk event seperti itu, apalagi kalau misalnya kita bikin perencanaan yang lebih baik. Perencanaan yang lebih baik, saya kira faktor networking itu akan bisa menjadi unsur yang akan sangat mendukung kita dalam hal terkait dengan dukungan kegiatan organisasi ini nantinya. Dari sisi pendanaan ya. Saya kira itu aja sih yang bisa saya sampaikan dulu sementara. Terima kasih. Siap, Bang Didop. Terima kasih udah diingatin juga. Memang nanti kita akan lebih warnanya lebih netral ya. Kita tidak berpolitik atau terlalu ikut dengan alumni yang kemana gitu, tapi seenggaknya ketika kita berada di Semandel ini ya lepaskan semua baju-baju politiknya, kita masuk di ajang silaturahim alumni. Baik, ada tambahan lagi untuk humas, tema humas kita dan hubungan antar lembaga? Saya cukup jelas ya. Saya masuk tema berikutnya tentang loncat ke pengabdian masyarakat nih. Ada rekomendasi kira-kira pengabdian masyarakat kita yang sudah berjalan adalah vaksinasi. Apalagi nih yang bisa kita garap untuk pengabdian masyarakat? Oke, saya tambahkan lagi untuk bagian ini karena keterkaitan dengan awal-awal ketika saya kepikiran untuk bentuk WAG IDAS ini, dan ternyata itu adalah lanjutan dari pemikiran Acing sebelumnya, kakak Acing ya. Saya sih kepikiran gini ya, mengingat bahwa alumni Semandel itu kan sudah tersebar di mana-mana, tapi banyak di antara mereka yang butuh akses untuk akses kesehatan gitu ya. Waktu itu saya sama Radit sempat bicara kalau kita juga bukan cuma ngomongin dokter aja, waktu itu juga para ahli hukum juga kita mau kumpulin. Ada rencana bikin klinik yang secara lokasi itu berdekatan dengan SMA Negeri 8 sendiri. Ya memang pasti akan butuh modal untuk sewa tempat segala macam. Terus kemudian yang praktek di situ adalah bergantian dari anggota IDAS ini sendiri. Tujuannya adalah untuk membantu kalau alumni Semandel mengalami kesulitan dalam akses kesehatan, mereka bisa ke situ, dan juga kita bisa membantu masyarakat di situ, masyarakat sekitar. Itu pemikiran saya dulu sih. Itu aja Mas Eka. Siap. Ada mungkin kayak semacam baksos rutin kali ya? Bukan baksos rutin, tapi memang satu tempat, satu klinik yang permanen, semi permanen, permanen di situ, yang ya udah menjadi sebuah klinik sebenarnya, klinik alumni Semandel, klinik IDAS. Dedicated klinik lah dia. Ya, iya menjadi sebuah klinik permanen lah kalau saya pikir sih. Di mana anggota IDAS bisa meluangkan waktu untuk di situ bergantian praktek di situ ya, jaga di situ. Digabung sama rumahnya Suradi kan, Suradi udah bikin perpustakaan di Bukit Duri itu, di rumahnya dia. Di gang itu. Di gang. Rumah Suradi di gang. Iya. Kalau bisa di pinggir jalan sih. Nah, perlu kita tegaskan juga, klinik ini mau di ranah, tadi kan ada kesejahteraan nih, atau mau di ranah pengabdian masyarakat. Kalau di ranah pengabdian masyarakat ya seperti tadi Dr. Bila sampaikan, Kak Bila udah sampaikan, ya kayak LKC, kayak yang sistemnya pengabdian. Lebih ke pengabdian sih sebenarnya. Ke pengmas ya. Lebih pengabdian. Itu kan kaitannya sama lagu yang saya bikin tuh sama Nugi gitu. Bahwa eksistensi kita tuh ada gitu di masyarakat. Kalau itu bisa diwujudkan dalam waktu tidak lama, maka itu menjadi legacy permanen buat keberadaannya alumni Semandel, dokter alumni Semandel. Gitu. Betul. Kata-kata eksistensi. Ya kalau Radit yang ngurus sebulan jadi tuh klinik. Alah. Jadi saya kira itu dulu dari saya Mas Eka. Oke, siap. Mas Didot. Izin masukan Mas Eka, Kak. Ya, Kak Mayang silakan. Untuk pengembangan masyarakat ini saya terpikir untuk pengembangan pengabdian masyarakat ini terpikir untuk mungkin kita bisa secara rutin
memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas melalui mungkin channel-channel di sosmed kita. Jadi kita ada podcast tertentu. Misalnya kita punya YouTube, misalnya kita punya YouTube, kita bikin secara rutin, barangkali nanti ada pihak sponsor dan itu bisa jadi sebagai sumber dana kita juga kan dari situ. Seandainya itu pengikut kita, follower kita banyak, seperti itu acara kita menarik gitu. Dan kita asalkan secara rutin. Seperti itu pernah kita coba kok dalam salah satu Zoom meeting antara waktu itu yang hadir kalau nggak salah Rina ada. Terus ada rencana juga kita untuk bikin kayak semacam podcast gitu di mana dokter-dokter Semandel, alumni Semandel ini memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat yang disampaikan melalui kanal-kanal media sosial itu, baik di YouTube, Instagram, TikTok, apapun segala macam gitu yang bisa kita pakai. Asal kita bisa memanage-nya, jadi kita rutin gitu, mengadakannya tuh Kak, kayaknya sepertinya cukup bagus ya. Semestinya sih bisa ya. Sekarang ini channel-channel yang seperti itu yang lebih terjangkau dan bisa menjangkau secara luas. Betul. Itu yang jadi pemikiran saya sebenarnya ketika saya bisa dimonetisasi. Betul. Ketika saya membuat kanal-kanal media sosial untuk IDAS itu, memang itu yang menjadi program saya sebenarnya. Hanya belum terlaksana aja karena Radit sibuk waktu itu menyelesaikan disertasinya. Dan satu lagi mungkin ini bisa dilakukan dalam waktu dekat ini kan, bisa jadi program jangka pendek yang bisa segera terrealisasi. Sangat bisa. Kalau kita percayakan pada Radit sangat bisa kok itu. Ya. Jadi gini Mayang, kita tuh saya udah pernah ngisi tuh di channelnya tuh dalam bentuk film ini gitu ya. Nah, tinggal nanti tiap teman-teman yang punya bikin dulu masing-masing dulu bisa dimasukkan ke situ. Nanti channelnya dimonetizing ya, Mas Didot ya. Jadi kalau udah itu dibuka untuk dihitung viewernya, nah dari situ dapat dari YouTube. Nah itu passive income yang luar biasa. Kalau banyak banget orangnya kalau followernya banyak dan menarik. Nah bentuknya nanti kita bagi-bagi, ada yang umum, ada yang sifatnya medis, jadi berbagai pemirsanya ada dua, dari medis teman-teman kita atau dari umum, untuk terutama yang populer atau yang masuk, dan itu udah ada semua Mayang. Jadi kayaknya rumahnya udah ada, tinggal ngisinya nih teman-teman ya. Memang mungkin konten kreatornya yang perlu ada ya. Nah, konten kreator atau koordinatornya, betul. Mas Radit kali ya. Profesional. Tadi ya. Kalau konten kreator ada, koordinator ada Radit. Karena peran itu ada di konten kreatornya tuh. Dan ini kita kasih. Dan ini juga saya izin neruskan dulu bahwa saya ingin mengubah paradigma bahwa kanal media sosial itu pemasukannya tidak cuma dari YouTube. Nungguin dibayar YouTube itu adalah mimpi indah. Mimpi indah karena YouTube punya algoritma yang semakin menyulitkan para YouTuber untuk cari duit. Tapi kita tuh bisa punya pemasukan justru dari endorser maupun sponsor. Apalagi kita bermain di dunia kesehatan, segambreng itu sponsornya. Izin bertanya dong. Silakan. Iya, Kak Raymond. Iya, berkaitan dengan konten di media sosial. Kalau kita ketemu dengan konten yang agak sedikit simpang siur, kita berniat meluruskan atau tidak? Harusnya gitu. Iya, jadi mungkin itu ditambahkan lagi di misi ya, bahwa kita menjunjung tinggi ilmiah atau ya pokoknya ranah ilmiahnya itu sejujur mungkin. Paling simpel contohnya nanti pertanyaan, ini vaksinnya Sinovac dengan vaksinnya Indonesia nanti bagaimana? Itu paling simpel, nanti harus ada bisa dijelaskan. Ya kan, itu contoh pertama. Terus yang kedua nanti kayak misalnya mungkin Mas Heri bisa menjawab tuh, misalnya wah vitamin D 5.000, 10.000, 50.000 itu udah banyak yang banyak membahas kan. Itu kalau misalnya kita tetap memberikan statement atau tidak mengcounter atau tidak memberikan sanggahan atau kita menyetujui, itu juga bisa merepotkan karena sampai saat ini yang jadi kontroversi sejak COVID itu adalah satu vaksin, kedua vitamin D, dan ketiga D-dimer. Itu yang paling sering sekali jadi pertanyaan. Jadi ya saya lupa apakah
anak Smandel atau alumni Smandel yang onkologi medik, tapi setidaknya bagian-bagian yang kontroversi itu bisa dijawab. Kalau misalnya pertanyaan kayak cardiac arrest dengan sport dengan itu, wah, alumni Smandelnya ada banyak tuh yang bisa jawab. Gitu. Ya itu jadi ketergelitikan saya ketika mendengar isu podcast yang bisa diisi. Ya, Karena banyak kontradiksi yang harus dibereskan dan kalaupun kita misalnya mau menggaungkan itu sedikit agak nyimpang sih. Kita bisa gandeng anak 95 Anita Wahid. Anita Wahid itu anak Smandel 95. Itu aja sih. Karena dia kan kalau nggak salah adalah masyarakat anti hoax Indonesia gitu loh, ketuanya. Jadi kita bisa gandeng itu. Tapi itu cuma usul ya, atau pertanyaan saya. Nggak, izinkan saya menjawab untuk itu. Itu memang sejalan dengan kalau tadi kita ngomong content creation, ya itu memang salah satu para target yang sempat saya buat coret-coretannya bahwa dalam kaitan dengan informasi kesehatan, kita bisa berharap bahwa IDAS ini adalah menjadi salah satu rujukan informasi kesehatan untuk masyarakat gitu loh. Bukan cuma masalah COVID aja, nanti akan ada mitos-mitos mengenai kesehatan, masuk angin tuh mesti dikerok pas segala macam. Nah itu teman-teman dari IDAS bisa membantu meluruskan mitos-mitos itu gitu loh. Termasuk hoax juga kita bisa kita eliminasi sebenarnya, kita bisa eliminir dalam hal ini dengan adanya kanal YouTube IDAS itu. Selain itu sebagai salah satu bagian dari serangkaian program di kanal itu sendiri. Ada sesi informasi kesehatan yang memang kayak Heri misalnya memberikan informasi tentang diabetes mellitus itu dengan ininya, terus Rina barangkali tentang kesehatan kulit, atau siapa lagi Ipit tentang paru atau segala macam. Ada juga bagian program yang bisa menjadi rujukan informasi kesehatan kepada masyarakat dalam konteks menangkis hoax maupun meluruskan mitos-mitos kesehatan yang keliru yang selama ini beredar di masyarakat gitu. Itulah kira-kira keterangan dari saya. Silakan dilanjut Mas Eka. Udah kegambar sih tadi pengabdian masyarakat ada beberapa tambahan termasuk yang untuk promosi kesehatan tuh bisa sifatnya umum, bisa membahas tentang hoax atau bisa sifatnya yang edukatif. Dan sebenarnya tadi Kak Renal udah menyampaikan sebenarnya banyak sekali alumni kita yang punya potensi dan itu nanti malah berkaitan di bidang pendidikan kedokteran berkelanjutan nih untuk kita nih. Nah, sekarang saya masuk ke tema pendidikan kedokteran berkelanjutan. Ada masukan, rekomendasi kegiatan atau arah ke depan gitu? Gambarannya mungkin seperti webinar kali ya, webinar rutin yang kita bisa lakukan. Ada masukan lagi? Mungkin silakan. Ipit atau Indil tuh. Sekaligus menyapa itu Mbak Uum. Ya, Mbak Uum, selamat datang, Smandel 83 dan juga Akhlia. Udah sehat Oh, ada Sally juga tuh. Ya, izin masukan Kak Eka, selain webinar-webinar yang kita mungkin dari Smandel udah banyak kali ya pakarnya, asalkan kita bisa identifikasi siapa aja sih di Smandel ini yang menjadi tenaga kesehatan atau dokter. Jadi selain webinar, itu mungkin satu penting ya, tadi di chat juga ada Kak Ngabila kali ya yang sudah menyatakan kita harus identifikasi nih siapa aja, karena saya sendiri juga kadang-kadang juga nggak tahu siapa aja sih sebenarnya dari Smandel yang jadi TS kita gitu. Even di RSCM juga saya nggak tahu yang mana yang Smandel. Padahal anak Smandel pasti banyak banget kan di RSCM. Banyak banget. Nah, terus selain webinar mungkin pelatihan-pelatihan kecil ya, seperti yang mungkin saat ini karena masih suasana pandemi mungkin bisa dilakukan juga secara online. Misalnya adalah mungkin dari sejawat kita yang dibedah bagaimana merawat luka gitu. Jadi bisa ditujukan untuk ke tenaga kesehatan dokter atau mungkin ke keperawatan juga bisa, atau mungkin juga tenaga kesehatan lain seperti kalau di bidang saya untuk audiologisnya seperti itu.
Jadi mungkin untuk pengembangan kependidikan ini tidak hanya ditujukan untuk dokter, tapi juga untuk perawat, juga tenaga kesehatan lain. Ya, seperti itu. Baik Kak, berarti ada pelatihan-pelatihan ya, mini workshop gitu, atau bahkan wet workshop kalau memungkinkan ya Kak. Kalau udah nggak pandemi kali ya. Kalau udah nggak pandemi. Ya sekarang Karena kalau pandemi kalau pelatihan seperti rawat luka untuk perawat itu peminatnya cukup banyak dari pengalaman kita di RSCM. Perawat luka diabetes ya, Kang Heri itu pasti banyak banget peminatnya. Ya. Pelatihan di era COVID ini malah sekali mengadakan bisa 1.000 peserta. Betul. Banyak yang mau ya. dry workshop. Ya, makasih Kak Mayang. Ada tambahan lagi mungkin dari kakak-kakak untuk yang pendidikan kedokteran berlanjutan? Atau tema besarnya sebenarnya bagaimana kita bisa membangun kesehatan Indonesia? Jadi nggak cuma ke kesehatannya, tapi lebih ke sistem kesehatan atau ya gambaran kesehatan secara keseluruhan. Mas Eka. Ya, silakan ya. Jadi sebenarnya tadi kan harus dipastikan atau difinalkan soal visi dan misinya. Nanti deskripsi kegiatan dari misi-misi tersebut yang tadi misalkan dari sisi pengabdian masyarakat itu akan banyak tuh. Yang pasti kita harus merencanakan sesuatu yang mampu laksana juga. Kan kalau kita biasa kalau kita suka banyak keinginan, tetapi nanti harus tertuju apa yang akan kita lakukan ini seperti itu, karena dengan segala kesibukan dari masing-masing yang penting kita mampu laksana sehingga bisa terlaksana program-program kerja kita itu. Mungkin itu sih. Jadi nanti itu akan didiskusikan lagi, didetailkan lagi. Oh ya, untuk pengabdian masyarakat apa yang dilakukan, untuk pengembangan kedokteran berkelanjutan apa yang akan dilakukan, itu kan breakdown ke bawahnya. Mungkin itu aja, Siap. Kak Dewi. Siap, makasih sudah diingatkan. Ini kita memang masih cari gambaran umum dulu dari masing-masing topik. Tadi ada 6, ternyata kita dalemin, nanti mungkin bisa deduktif, kita tarik lagi ke belakang. Jadi visinya benar-benar mencapai ke semua yang bisa mampu laksana. Nanti izin Kak Dewi, kayaknya betul juga kita harus membahas tentang kepengurusan, memungkinkan nggak nih 3 tahun gitu. Kalau bisa 4 tahun, ya nanti kita akan bahas di akhir. Untuk pendidikan kedokteran berkelanjutan mungkin cukup ya. Nah ini nih yang tadi saya lanjut ke yang kelima, tema kelima yaitu tentang perlindungan hukum dan advokasi. Ada yang mau ngasih rekomendasi mungkin? Kak Cico? Ya, siap. Tentang apakah ini yang kelima ini masalah ini ya, hukum ya? Hukum advokat. Perlu nggak sih Kak kita benar-benar fokus di menjaga alumni ini? Saya rasa kalau bilang perlu pasti perlu lah ya. Yang intinya sih sebenarnya itu kadang kita lupa gitu ya dalam melakukan suatu tindakan apa gimana. Yang saya lihat tuh banyak kan pelanggaran etik gitu ya, sesama sejawat sendiri gitu. Ya, ke bidang yang saya dapat sih gitu. Tapi semuanya tuh sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Masuk ke ranah hukum itu agak sulit kalau nggak benar-benar bikin kesalahan fatal ya, atau yang buktinya jelas gitu. Karena kita biasa ke MKDKI dulu ya, nanti dari situ kan ada kerjasama PBID dengan Polri. Jadi sebelum kita nyatakan itu pelanggaran masuk ranah pidana atau kita bisa selesaikan sendiri, itu akan lebih aman gitu. Jadi kalau saya sih intinya ya setuju aja, dukung. Mungkin kita perlu kumpulkan nih alumni Semandel ini yang dokter ya, dokter juga ambil SH atau MH deh, supaya ada gambaran tentang hukum itu gimana. Kalau pengalaman saya mencegah jauh lebih baik sih. Umum itu rata-rata di kesalahan komunikasi seperti inform konsen, kita banyak menganggap inform konsen itu dewa penyelamat ya.
ya itu tidak, ya informed consent bagaimanapun itu perjanjian sepihak ya. Jadi hati-hati kalau pengacaranya cukup handal itu bisa kelabakan gitu ya, walaupun dibilang itu udah ada perjanjian gitu ya, tapi jadi repot, urusannya repot banget. Nah terus di masalah ini dokter nih ya, yang paling banyak saya dapat, kenapa sih malas nulis di resume medis tuh ya gitu. Resume medis, bikin resume medis tuh malas banget gitu, diserahkan ke perawat itu juga sering jadi masalah gitu. Jadi oke aja sih, saya sih intinya saya dukung sekali apapun ingin dilakukan ya, mencegah itu jauh lebih baik, dan itu pasti bisa sih dengan disiplin ilmu kita masing-masing, dengan cara berpikir itu pasti bisa. Saya yakin bisa itu. Ya jadi bantu. Siap. Dengan teman. Itu kira-kira. Terima kasih Bang Ciko. Ya, Mas Eka. Ya, siap, Kak Dewi. Ya, saya malah sangat mendukung tuh dari Pak Ciko ya, bahwa justru Mas Ciko. Ciko. Soal tulisannya siswa jadi bingung ini Ciko apa? Enggak, jadi gini, sebentar saya potong. Panggilan saya siswa, tapi yang paling populer tuh namanya sebenarnya bukan Ciko, Cico, CHI. Cico. Gue dari dulu taunya Cico. Apa juga lah, yang pentingnya kan mau manggil. Ya, jadi gini, saya kebetulan juga saya sekretaris umum FIAKSI. FIAKSI itu adalah forum ikatan alumni kedokteran seluruh Indonesia, baik itu swasta, baik itu negeri. Yang kita mengusung adalah 3K, yaitu kesejawatan, kesantunan, dan kebersamaan. Kenapa kami ada? Kenapa kita waktu itu membuat di tahun 2015? Karena bentuk keprihatinan banyak dokter yang diadukan oleh dokter Allah sejawat sendiri. Kadang ada sengketa antara dokter dengan rumah sakit. Disitulah kemudian kita berusaha untuk mengingatkan dari alumni untuk ayo kita usung, walaupun ini kan memang bentuknya adalah gerakan moral ya. Kita bukan nggak ada profit sedikit pun, kita tidak cari kebetulan ada yang bantu dan klik dokter bantu, tapi intinya adalah nilai kesejawatan dan kesantunan inilah yang kita usung, agar kalau misalkan ada sesuatu adalah mediasi yang lebih baik, bahwa kita jangan buru-buru mengadukan teman sejawat kita. Itu soal komunikasi tadi Kak Siswa yang sampaikan. Jadi nanti materi tentang hukum kesehatan, tentang hubungan antar sejawat, bagaimana tentang kode eki yang harus betul-betul dijalankan. Karena waktu kita pengucapan sumpah dokter kan semua juga euforia aja tuh, kita udah kita lulus gitu, tapi masuk kanan keluar kiri kali ya begitu. Nah, dalam perjalanan hidup saya yang mungkin ada yang lebih senior, ada yang masih baru, nah ini kan berusaha untuk mengingatkan kepada teman-teman sejawat agar itu jangan, ya kita bisa mengurangi lah, meredam aduan-aduan sejawat dan persaingan di dalam rumah sakit atau antar rumah sakit atau antar perhimpunan itu harusnya tidak. Harusnya kita sama-sama nih menjalankan untuk bisa mencapai kesehatan yang berkeadilan atau kesehatan bersama-sama di Indonesia. Itu memang muluk-muluk kayaknya ngomong, tapi saya skup kecil saja dulu, kita di Semandel kita saling mengingatkan, karena tadi Mbak Maya bilang bahwa sebenarnya kalau di FKUI itu banyak sebenarnya, cuman saya juga nggak tahu gitu ya, kalau nggak ngomong gitu, nggak ini ya saya nggak tahu gitu. Apalagi kalau beda jauh sampai 2 tahun ke atas, 2 tahun ke bawah aja udah hidup, nggak tahu kalau ternyata sama-sama Semandel. Jadi mohon mungkin Kak Siswa bisa, tetap kita akan berusaha untuk mengingatkan kita semua dengan materi-materi yang keterkaitan dengan untuk menghindari masalah sengketa antar sejawat. Gitu itu aja Kak. Mas Eka. Kak Dewi, jadi memang bukan perlu atau tidak, tapi itu sebuah keharusan ya. Kita harus jalankan memang. Baik, berarti ini clear untuk yang perlindungan hukum dan juga advokasi. Terutama ada tambahan di ranah etik, kita bisa mengingatkan sejawat kita untuk tetap profesional secara etik.
Dan selanjutnya yang terakhir tadi tema tentang kesejahteraan anggota gitu, atau kesejahteraan di dalam hal ini adalah lulusan Smandel, khususnya dokter. Nah, ini berkaitan juga terkait dengan waktu. Tadi kan awalnya kita 3 tahun, ada rekomendasi 4 tahun juga, karena akan berpengaruh kita mau bentuknya kesejahteraan anggota ini dalam bidang di dalam IDAS, atau mau kita buat bidang terpisah sendiri dalam hal ini mungkin koperasi atau unit usaha sendiri. Monggo masukannya. Kalau saya saran di bagian kesejahteraan itu nanti administrasinya segala sendiri itu Mas Eka. Jadi mereka punya manajemen bisnis unit sendiri. Kalau memang mau besar ya, kalau mau dibesarkan, bidang ini harus punya sistem manajemen bisnis unit sendiri. Kalau masih tergantung administrasi, sekretaris, apa bendahara utama, nanti bidang ini akhirnya nanti jadi cuma apa ya? Jadi cuma divisi aja gitu loh. Kalau misalnya tapi dia dalam satu bidang ini dia punya, betul. Kalau misalnya dia punya bisnis unit sendiri, itu nanti akan berkembang jadi koperasi kah? Apa nanti mau dibuat apa gitu? Tapi dia tetap masih di bawah koordinasi dari ketua divisi kesejahteraan anggota mungkin gitu ya. Oke, baik Kak. Ada masukan lagi? Tentang itu nanti terkait masalah legalitas sih sebenarnya. Ini perlu dikonsultasikan dengan notaris. Iya betul, itu nanti karena kalau ID kan kayak gini nih, kayak sekarang ID itu kan dia mau melakukan kesejahteraan anggotanya agak ini ya, Kak, dari strukturnya kan dia nggak punya bisnis unit sendiri kan ya. Jadi maju mundur ya Kak ya, selama ini ID kan, karena harus kepentok ke atas lagi gitu loh, keputusan apapun harus ke sekretaris, ke bendahara, padahal itu sebenarnya dia harus punya sekretaris atau bendahara sendiri di bawah itu yang merupakan bisnis unit gitu loh. Jadi dia yang harus mengembangkan divisi itu sendiri gitu loh, walaupun dia nantinya akan bertanggung jawab kepada ketua IDAS gitu kan. Ya, itu mungkin secara struktur garisnya bisa putus-putus. Tapi untuk poin ini nanti untuk ininya Mas, untuk ke notarisnya nanti. Ya. Jadi dia itu yang aku concernnya nanti. Jadi biar kita nggak bikin akta notarisnya, bikin terus nanti ada amandemen kah atau apa gitu kan? Karena kalau wadah ini nanti mungkin masuk pada perkumpulan, ada ketentuan-ketentuan yang kita harus patuhi. Kalau nggak salah dengan bisnis unit itu. Tapi nanti yang penting kita diskusiin dulu, nggak apa-apa. Nanti saya coba ngobrol sama notarisnya. Kebetulan ada 84 tuh si Mbak ya. Nanti kita ngobrol sama dia. Atau kita diskusi khusus dengan dia para informator dengan notaris untuk mendapatkan site-nya dari sisi legal gitu aja. Dalam waktu yang terpisah ya, kayak gitu ya. Baik Kak Radit, tapi paling di awal kita notaris buat jadikan ya, kita jadikan IDAS ini legal dulu, baru habis itu nanti kita baru bahas tentang unit bisnisnya lagi. Tapi arahnya memang berarti dibuat unit bisnis terpisah dari kepengurusan, namun berkoordinasi koordinasi ke ketua IDAS kali ya. Kepala divisinya dulu ya, baru nanti dia kalau teknisnya ke kepala divisi. Ya. Dan itunya manajernya mungkin kita hire yang profesional gitu, yang memang ahli di bidangnya, yang memang orang manajemen, nggak bisa jangan dokter, nggak bisa dokter kita ya. Radit pakar HRD itu. Nah, itu dia. Kak Radit pakar. Semuanya Radit ya pokoknya. Pakar semua ada. Saran Kak Heri. Ya, silakan. Ya, untuk timeline-nya mungkin karena kan kepengurusan mudah-mudahan disetujui 4 tahun, kalau versi 3 tahun. Karena kalau di kami kan kebetulan itu organisasi sudah jalan ya. Jadi tapi karena ini baru, kayaknya 4 tahun deh untuk bisa biar fokus dulu. Karena ini kan grup ini adalah biang menjadi cikal bakal seperti itu. Jadi perlu effort lebih untuk bisa berdiri dan berjalan berjalan yang
apa namanya ya, diganding-ganding kalau anak kecil seperti itu. Jadi mungkin namanya kita biar bisa fokus dibuat sehingga oh ya kita mengerjakan apa nih kita betul bahwa ini harus disahkan dengan notaris. Mungkin itu teman. Kalau disuruh voting saya dukung IPIT. Dukung apaan? Dukung 4 tahunnya. Dukung usulan 4 tahunnya. Diperpanjang 3 tahun diperpanjang gitu. Oh iya. Iya. Ya pokoknya sih saya selalu ambil positif suatu kegiatan. Kita bukan kita kan tidak bermain dalam ranah politik, itu aja sih. Jadi ini saya support aja, makanya diajak sama Kak Heri aku mau gitu ya, walaupun mungkin nggak bisa hanya bentuk pikiran gitu, tenaga ya setengah lah gitu ya. Tapi tetap saya senang aja kumpul-kumpul dengan teman-teman walaupun saat ini masih online ya. Sebentar lagi insya Allah kalau ini udah benar-benar melandai, mudah-mudahan gosip yang di Desember itu nggak ada gitu ya. Kita bisa offline lah. Begitu aja. Amin. Ya, secara umum gambarannya sudah dipotret semua. Terima kasih, tapi saya kasih kesempatan lagi sama yang mau memberikan pandangan secara umum. Ada KUU mungkin atau Ahlia atau Kak Seli, mungkin mau ngasih masukan lagi. Atau yang lain silahkan. Di luar yang sudah kita bahas ya tadi. Yang belum ngomong itu Kak Bonti, ada Kak Bonti Mas. Mungkin yang ini tadi koperasi atau bisnis unit yang untuk kesejahteraan anggota itu jualan pertamanya tuh ngurus SKP atau STR itu aja sebenarnya. Kita kan kadang-kadang nggak punya waktu buat ngurus itu ya, bolak-balik follow up apa itu. Kalau memang udah ada bisnis unit itu tuh menurutku nanti dokter-dokter alumni Mandel bisa akses ke situ kalau mau perpanjangan STR kah, mau ada yang uji kompetensi kah, mau perpanjang buka SIP baru gitu kan. Atau perizinan-perizinan tuh bisa melalui koperasi itu loh, nanti itu bisnis unit pertama yang maksudnya kepikiran dari saya kenapa mesti ini ya kita maksudnya minta tolong ke tempat-tempat lain. Sebenarnya alumni-alumni Mandel kan ada tuh yang bergerak di biro jasa gitu kan ya, tapi kan maksudnya ini kalau bisa di bawah IDAS gitu kan. Nah itu bisa di itu pertama kali tuh Eka. Oke, siap kan. Dari eksekusi pertama kali. Udah bisa langsung eksekusi, Mas. Sekarang perpanjang itu pakai online loh. Iya, sebenarnya di IDI udah dipermudah sih dengan masing-masing punya akses. Kan mungkin memfasilitasi yang belum terlalu ngeh kali. Nanti kita lebih bahas teknis whatever itu salah satu usulan lah, kita tampung dulu. Ya, siap. Baik. Nggak kerasa udah mau jam 3 karena semua sudah dapat gambaran secara total. Mungkin saya persilahkan kepada ketua formatur buat meresum. Resum saya ada sih, cuman pasti nggak akan kebaca. Ya, mungkin bukan resum, mungkin lebih ke arahan teknis ke depan, terutama persiapan kita untuk musyawarah besar pertama sekaligus melegitimasi ADART yang nanti kita akan buatkan draftnya. Silakan Dr. Heri. Ya, terima kasih Mas Eka. Terima kasih sekali nih kepada senior, adik-adik, serta teman-teman sejauh sekalian nih, diskusinya menarik dan alhamdulillah sudah terrangkum semua program yang kita siapkan, dan masukan ini akan kita kumpulkan, kita tampung, kemudian kita tindak lanjuti usulan-usulannya. Yang kita sepakati adalah bahwa organisasi ini ke depan sifatnya adalah sosial, kesehatan, dan tidak berpolitik, tidak berafiliasi pada apapun. Artinya kita mandiri ya, kemandirian organisasi yang sifatnya sosial dan kesehatan kemasyarakatan. Kemudian tempat kita bisa bersilaturahmi, kemudian bersosialisasi, saling membantu, terutama tadi Mas Didot masalah akses kepada fasilitas kesehatan, bukan hanya untuk sejawat tapi juga untuk alumni dan keluarganya dari SMA 8. Jadi ini satu cita-cita yang mulia.
Apalagi kemarin kita lihat di masa pandemi ini sangat sulit untuk dapat akses tempat rawat ya. Kemudian yang berikutnya banyak masukan termasuk tadi dari Mbak Indil tentang kesejahteraan anggota, dan itu saya rasa akan jadi satu magnet kepada anggota. Jadi satu organisasi akan istilahnya didatangi oleh anggota kalau dia bermanfaat kepada anggotanya gitu. Jadi bukannya dia yang merepotkan anggota, tapi organisasi ini bermanfaat untuk anggota. Makanya mulai tadi step-stepnya adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dari anggota yang kita penuhi. Sampai nanti tujuannya juga tidak hanya yang lokal atau silaturahmi tadi, sampai ke tingkat regional atau nasional. Itu merupakan satu visi yang harus kita penuhi ke depan bagi pengurus IDAS ya. Walaupun nanti kita secara bertahap perlahan-lahan dari yang kecil kita kembangkan berbagai aspek yang ada dan semua potensi kita kumpulkan datanya. Kemudian yang berikut adalah step berikutnya mungkin nanti Mas Eka akan buat rangkuman, kemudian kita share lagi di grup, WA grup. Nah, saya rasa nih teman-teman yang nggak ikut nih yang 200-an ini mungkin juga bertanya-tanya nih, apa sih yang dibicarakan di bincang IDAS atau bincang santai ini. Jadi nanti kita share dengan poin-poin yang sudah kita bahas bersama, sehingga mereka walaupun nggak ikut bisa tetap tune in dengan sepak terjang atau gerak-gerik IDAS ke depan. Sekali lagi, mereka bisa nonton di YouTube ya. Ya, jadi cuman ya artinya kita buat satu channel yang tidak terbatas waktunya, jadi bisa ditonton kapan aja untuk disimak, dan mereka nanti pada saat pertemuan berikutnya itu sudah tune in, atau di musyawarah besar nanti kita bisa lebih istilahnya semua udah satu pikiran gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi usulan yang 4 tahun mungkin nanti kita bahas bersama. Betul juga sih bahwa kita perlu effort yang besar ya, apalagi kita tahu teman-teman semua sibuk, mungkin perlu motor-motor atau seperti biasa 4L ya, lu lagi itu yang jadi motor untuk angkatan pertama atau pengurusan pertama ini, dan kita perlu kerja keras bersama menyatukan energi dan ide untuk mengembangkan IDAS yang saya rasa terutama kepala sekolah kita juga mendukung sekali ya, sekarang sedang aktif itu kelihatannya mengikuti, sehingga koneksi antara kita dengan IDAS atau khususnya IDAS dengan alma mater kita tetap terjalin dengan baik dan tidak ada hal-hal yang miskomunikasi gitu. Artinya apa yang kita sampaikan benar-benar murni untuk kepentingan alumni. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali kepada teman semua yang sampai saat ini masih bertahan, 23 orang ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi agent untuk angkatannya. Sekali lagi, kalau ditanya teman-teman, biasanya mereka tanya tuh, tadi ngapain aja sih? Ngomongin apa sih? Nah, nanti menjadi agent kepada teman-teman yang lain, atau istilahnya MLM ya, member get member, supaya segera bisa kita semakin banyak nanti yang ikut pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin kalau boleh tanya nih, lebih enak hari Minggu, hari Sabtu, atau hari kerja nih teman-teman nih? Nanti mungkin bisa dipilih, karena beberapa kali memang banyak sekali double Zoom ya di hari libur. Nah, makanya nanti mungkin kita akan coba inventaris kira-kira yang paling optimal itu kapan sih kita ketemu santai-santai begini. Mungkin nggak lama, sekitar 2 jam itu udah pada enak nih. Mudah-mudahan semakin sering kita bertemu, ikatan hati kita juga semakin kuat ya. Jadi untuk datang hari ini aja teman-teman pasti ada rasa ingin ketemu ya, ingin tahu, ingin berjumpa, dan itu yang perlu kita pupuk. Dan begitu kita selesai acara ini, kita merasakan manfaatnya yang tidak hanya dari sisi organisasi tapi dari silaturahmi. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Mas Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini azannya keras sekali. Ya, dengan berakhirnya agenda hari ini, berharapnya kita semua kakak-kakak sekalian, teman-teman bisa ikut membersamai di kepengurusan IDAS dan mengawal apa yang sudah jadi aspirasi kita untuk bisa mampu laksana semua.
Secara resmi mohon izin kita tutup diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih semua. Secara bebas kalau ada yang mau Foto dulu, foto. Mas Eka. Foto bersama. Foto dulu. Ayo. Yang bagi bisa buka videonya. Ayo buka mukanya. Mohon bantuan di input ya. Makasih. Yang motret siapa nih? Minta tolong Mbak Cindy 2 halaman aja Mbak kayaknya. Cindy. Oke. Ya. Makasih Dokter ya Ati, semuanya. Jaja, Akhlia, Baru mau izin lah. Mbak Uum, ayo buka wajah. Yang bisa buka video buat foto bareng silakan. Ini momentum nih. Kak Akhlia. Kak Seli. Bagi itu kan. Jaja, Mbak Jai, Renol. Dr. Zai. Panggilin saya aja baru tahu namanya Zai sekarang. Ahliya Kak Ipit dibuka dong Kak Ipit, kangen Kak Ipit. Bila lagi parkir tuh. Video. Parkir. Tapi lagi ngurus itu flyer nih, soalnya bolak-balik tektokan sama WA sebelah. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting ada foto ya. Ya, siap ya. Saya foto, sambil foto bareng. Dokter Gondrong. Masih ada yang membuka lagi? Ada lagi? 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, terima kasih. Sudah semua. Oke, terima kasih semua ya. Terima kasih sekali. Semoga sehat semua. Ya, assalamualaikum. Sampai ketemu lagi ya. Pak Raci. Nanya nggak Kak? Hati-hati di jalan. Buat acara vaksin yang besok tuh perlu pelatihan khusus nggak sih? Vaksin handlingnya udah ada beberapa orang yang pegang Mbak, jadi nanti tinggal jadi vaksinator sama screening aja. Oh, untuk jadi vaksinatornya nggak perlu pelatihan khusus? Enggak, udah ada yang pegang vaksin handlingnya. Oh, yang ada pelatihan khususnya untuk yang megang aja ya? Untuk yang megang vaksinnya aja besok. Megang vaksin ya. Aku soalnya ngajak temanku, dia bilang dia belum pelatihan, tapi nggak apa-apa berarti kan? Pfizer ya. Oke. Nanti paginya ya Kak ya, kita ulang lagi ya Kak ya. Sekilas ya. Untuk dosisnya aja Mbak yang berubah sih sebenarnya dari Sinovac cuma dosisnya aja. Baik. Mas Cico. Ya. Terima kasih semua. Kalau ada waktu hari Sabtu datang Mas ke Kokas Mas. Ke mana? Ke Kokas hari Sabtu. Sabtu depan Mas, tanggal 25 Mas. Diberitahu aja. 25. Tanggal 25 Mas. Jadi seksi konsumsi ya Mas. Maksudnya seksi bagian makan gitu ya, bagian makan. Konsumsi itu benar-benar butuh banyak orang loh Mas ternyata. Jadi biar pas gitu loh. Itu butuh forensik tuh. Seksi konsumsi ngasih konsumsi. Pemeriksaan toksikologi. Itu ada Diana tuh Her. Oh iya. Selamat datang Kak Diana Abbas. Baru datang. Assalamualaikum. Maaf baru Waalaikumsalam. sempat gabung. Iya, kita udah pada pamit Mbak. Oh. Nggak apa-apa, nanti ada rekamannya Mbak Diana. Oke, ada rekamannya. Oke. Siap, nanti di-share. Kebagian walaupun sedikit. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang bisa gabung di Kokas, kalaupun memang tidak jadi tim vaksinator, gabung jadi tim konsumsi ya. Datangnya siang aja nggak apa-apa Mas, jam 11 itu Mas Cito. Tanggal 5 hari apa tuh nih? Hari Sabtu. Sabtu di Kokas ya, lantai 3. Oke, izin live ya semua. Terima kasih Mbak Maya. Rina, hari Sabtu bisa datang nggak Nov? Sabtu gue kerja Mas. Kalau Minggu baru libur. Seharian ya? Sabtu praktek ya, maaf. Mohon maaf. Nanti Mbak Diana nih suruh datang hari Sabtu nih. Iya, bisanya Minggu, mohon maaf sekali. Ya. Nanti Indil bikinnya hari Minggu lah, khusus biar Novnya datang. Insya Allah, amin. Aku pamit ya, makasih semua ya. Dah semuanya. Siap. Mbak Uum nih kemana?
Aku pamit juga ya Mas Pamit. Radit ya. Ya, oke deh. Aku juga pamit deh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Her, thank you ya, Her. Pamit Diana, ya, terima kasih ya. Radit dan semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Zai. Oke, Mas Cico, terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya sekalian. Ya, pamit.